Sobat Investor Trust, kita kembali kepada program Bisik Epik, bincang asik mengenai ekonomi, politik, investasi, dan korporasi. Kali ini kita akan bicara tentang tema yang juga tidak jauh dari korporasi dan finansial ya, tentang koperasi. Tidak semata soal koperasi biasa, tapi ada koperasi yang juga lagi ngetren belakangan ini yang menjadi salah satu programnya Presiden Prabowo Subianto untuk pengembangan ekonomi rakyat lewat koperasi Desa Merah Putih atau kerap disebut Kopdes Merah Putih. Hari ini kita sudah ditemani atau sudah datang penulis rubrik investasi sektoril juga makro. Belakangan rajin nulis soal koperasi Desa Merah Putih, Mas Farhan Nugraha. Siap Om. Terima kasih kita sudah bergabung di meja bundar ini dan kopi kita sudah tersedia. Nah mungkin ini menarik ya Farhan ya, koperasi desa gitu ya. Koperasi desa itu sebetulnya apa sih bedanya dengan koperasi-koperasi yang lainnya? Tapi sebelum kita membahas koperasi desa, tampaknya para pemirsa harus dibuka kembali ingatannya bahwa koperasi adalah sebuah unit usaha yang dikembangkan berdasarkan, ini paling sering disebut Undang-Undang Dasar, dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 1, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Iya nggak? Iya, itu betul. hafal itu kita ya. Tapi ada undang-undang yang secara spesifik yang disahkan pada tahun 92, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 92 tentang perkoperasian. Di situ kita masih menggunakan dasar hukum itu ya untuk pembentukan koperasi. Lagi masuk meja prolegnas juga. Dan masuk prolegnas untuk RUU perkoperasian. Untuk revisi ya. Iya. Ya, kembali untuk membuka memori kita bersama. Pada tahun jumlah koperasi pada dasarnya menyusut ya, kalau disebutkan ya. Iya, jadi di eranya Pak Jokowi selama 10 tahun itu menyusut dari tahun 2014 itu sekitar 209.000 unit koperasi, di akhir 2023 sebelum Pak Jokowi lengser itu 130 ribuan sekian. Artinya cukup drastis penurunannya. Tapi sebetulnya ada yang sepakat bahwa memang seharusnya koperasi nggak perlu banyak-banyak banget ya. Sama halnya dengan lembaga finansial yang lain, bank, asuransi nggak perlu banyak. Yang penting mereka punya coverage yang besar, impact yang juga besar. Jadi jangan dianggap sebuah keprihatinan ya jumlah koperasi ini turun. Jadi mereka kita masih bisa berharap bahwa justru dengan jumlah yang berkurang, mereka diharapkan masih bisa memberikan dampak yang lebih besar tanpa harus berebut pasar gitu ya. Jadi bobotnya. Nah, kita lihat dari bobotnya. Dan yang menarik, yang sering menjadi kritik banyak kalangan ya Han ya. Iya. Koperasi sektoril di Indonesia itu maksudnya koperasi yang bergerak di sektoril, penyediaan komoditas, penyediaan kebutuhan, sembako itu hanya 30% dari total jumlah koperasi yang ada. Jadi let's say dari angka 130.000 koperasi itu sebagian besar ternyata bergerak di sektor simpan pinjam. Banyak kalangan menilai harusnya kebalik karena di beberapa negara yang juga mempercayakan koperasi sebagai penggerak ekonomi di level bawah, koperasi sektoril itu porsinya 70%, yang simpan pinjam itu 30%. Nah ini diharapkan koperasi desa, Kopdesnya itu bisa membalikan porsi tadi, koperasi sektoril bisa lebih banyak berkembang, simpan pinjamnya udahlah kurangin dulu lah porsinya. Tapi Han, 80.000 ya katanya Han ya? 80.000 koperasi desa, itu bikin baru atau kayak gimana? Gimana Han? Coba jelasin Han. Ya ini mungkin pemirsa juga udah sering denger ya, di belakangan kan lagi happening nih Om. Yes. Istilah Kopdes Merah Putih. Kopdes Merah Putih. Jadi selain makan bergizi gratis, selain hilirisasi, selain Danantara, nah Kopdes ini, koperasi ini belakangan
jadi apa ya, jurusnya presiden lah untuk menjawab soal isu-isu strategis. Nah, jadi memang menariknya kan Kopdes ini sebelumnya nggak ada di janji atau program kerjanya Prabowo Gibran. Nah, tapi setelah terpilih ternyata muncul yang namanya Kopdes Merah Putih. Nah, jadi memang pertama kali Kopdes Merah Putih ini kemudian muncul ke publik itu di tanggal 3 Maret, Om. Oke. Jadi di tanggal 3 Maret Pak Prabowo memimpin ratas di istana. Di situ hadir Menko Pangan, kemudian Menteri Desa, Menteri Koperasi, terus Menteri Keuangan, Seskap. Nah, di situ Pak Prabowo minta dibentuk 70.000 koperasi desa merah putih. Nah, Waktu itu kemudian 70.000 ya? 70.000 koperasi desa merah Oke. putih. Nah, ini dikonfirmasi oleh Zulhas ketika setelah ratas. Menko Pangan ya? Menko Pangan bilang lewat di bawah kendali Menko Pangan, teknisnya di bawah Kemenkop ya, Budi Ari. Kementerian Koperasi, Pak Itu Budi Ari. Prabowo minta dibentuk 70.000 koperasi desa merah Desa. putih. Nah, gitu. Kenapa jadi 80.000? Nah, memang ini ada dinamika ya. Memang dari pertama kali kemudian muncul berubah menjadi 80.000 itu kemudian di akhir Maret, Om. Jadi Menteri Koperasi Budi Ari itu minta kalau Pak Prabowo ternyata minta ditambah. Oh, oke. Jadi 80.000. Jadi Pak Budi Ari ini mendapat pesanan baru gitu ya, baru. supaya kenapa nggak ditambah jadi 80.000 iya. aja gitu ya. Ini kita konfirmasi di tanggal 25 Maret. Jadi setelah tanggal 3 Maret ratas, dinamika setelah beberapa kali rakor di tanggal 25 Maret, kita konfirmasi lagi ketemu di kantor Kementerian Koperasi. Ini Pak Budi Ari konfirmasi, ini ada tambahan dari Pak Prabowo minta 80.000. Nah, memang soal angkanya mungkin banyak yang satu bisa diasumsikan jumlah desa sendiri yang 80.000 sekian, sama biasanya kan Pak Prabowo ini identik dengan angka 8, Om. Oke. Kadang ada yang mengaitkan begitu ya. Ya. Salah satu kita tadi kan angka 8 kayak gitu. 80.000 jadi. Nah, 80.000 dari 130.000 yang tadinya menyusut dari 200 sekian ribu kan sempat disambut baik lah ya. Oke, berkurang tapi yang penting nanti impact-nya lebih besar, daya dukung terhadap perekonomian juga lebih baik gitu ya. Mau ditambah lagi 80.000 atau kayak gimana? Sebetulnya 80.000 itu diambil dari yang sudah ada atau membentuk baru? Nah, ini soal Kopdes ini kemudian kan menjadi isu yang bergulir lah. Sejak pertama kali diumumkan oleh Pak Prabowo di tanggal 3 Maret. Nah, kemudian dari tanggal 3 Maret itu baru keluar surat edaran soal Kopdes Merah Putih ini tanggal 19. Oke. Nah, jadi regulasi pertamanya itu adalah surat edaran dari Menteri Koperasi soal tata cara pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, kemudian dari selang waktu itu, ketika kita konfirmasi ya, Pak Budi Ari pun bilang kalau koperasi ini ada 3 model. Oke. Pertama itu adalah bentuk baru, koperasi baru. Oke. Yang kedua adalah pengembangan ya. Pengembangan dari yang sudah ada ya? Pengembangan dari yang sudah ada. Yang ketiga adalah revitalisasi. Ini bisa jadi yang sudah ada, bisa jadi yang sudah vakum dan lain-lain lah. Gitu. Nah, jadi ada 3 model. Seperti itu. Berarti bukan berarti 80.000 akan ada atau enggak ditambah menambah 80.000 dari 130.000 yang sudah ada ya. Artinya nanti akan ada seleksi koperasi-koperasi yang sudah berdiri, apakah mereka bisa masuk sebagai atau diklasifikasikan sebagai koperasi desa merah putih, atau yang lain ya tidak masuk sebagai kopdes, koperasi biasa. Betul. Emang apa bedanya kopdes sama koperasi yang udah ada? Iya, tapi untuk desa yang belum ada koperasinya itu udah pasti create baru ya. Berarti seperti tadi 80.000 itu mungkin asumsinya karena jumlah desa. Jumlah desa berarti ya setiap desa harusnya punya. Punya, gitu ya. Betul. Nah, bagi desa yang belum tersedia, bikin baru. Yang udah punya nanti disesuaikan dengan masing-masing adat setempat lah.
Kira-kira seperti itu. Baik itu pengembangan, revitalisasi, atau justru nggak nutup kemungkinan juga desa yang udah ada koperasinya dibuat baru begitu. Nah, kemudian apa bedanya? Nah, jadi di koperasi Desa Merah Putih ini memang Pak Budiari ini di salah satu surat edaran ini sempat mention gitu. Jadi satu desa yang kurang dari 500 orang penduduknya itu bisa bergabung dengan desa lain, Om. Oke. Contoh, ada desa A, ya katakanlah punya 1.000 penduduk, kemudian bersama desa B. Desa B ini di bawah 500 orang lah. Nah, jadi nanti dua desa ini bisa digabung menjadi satu koperasi Desa Merah Putih kayak gitu. Artinya mereka dua desa itu membentuk satu koperasi aja gitu bisa. Ya. Oke. Nah, kemudian kalau untuk desa yang jumlah penduduknya banyak, yang lebih dari 40.000 katakanlah itu bisa lebih dari satu koperasi Desa Merah Putih. Nah, kemudian kalau soal modelnya seperti apa? Nah, jadi ini koperasi Desa Merah Putih ini nantinya bakal punya 7 unit bisnis, Om. Oke. Nah, apa unit bisnis? Tadi sempat disinggung ya. Jadi salah satunya adalah soal pertama kantor koperasinya sendiri, itu operasional, administrasi dan lain-lain. Yang kedua ada cold storage ya, penyimpanan, gudang penyimpanan. Kemudian juga ada simpan pinjam. Kemudian juga ada warung logistik prasarana desa, ada juga warung sembako, ada juga klinik, sama satu lagi apotek untuk jual obat. Nah, ini nanti unit bisnis ini juga akan berkolaborasi dengan, sesuai instruksi Presiden ya, akan berkolaborasi dengan kementerian lain, salah satunya BUMN. Contoh, salah satu unit bisnis misalnya penyedia sembako misal, nah, nantinya akan berkolaborasi dengan BUMN lewat Bulog untuk menyerap beras misal. Lalu di apotek nanti berkolaborasi dengan anak perusahaan BUMN lain seperti Kimia Farma misal. Nah, ini nanti yang akan dikolaborasikan dengan kementerian lain seperti itu. Nah, yang menarik ini juga soal pembentukan 80.000 sempat menjadi sorotan. Betul. Presiden sempat menyebut akan ada dana untuk pembentukan koperasi Desa Merah Putih ini sebesar 5 miliar per koperasi. Iya. Dan sempat juga muncul pernyataan bahwa dana desa itu nantinya juga akan digeser alokasinya untuk koperasi desa. Nah, ini sempat rame nih, walaupun belakangan kan dibantah ya bahwa nggak akan dana desa tuh nggak akan utak-atik gitu ya. Benar. Dipastikan bahwa akan ada dana tersendiri, baik nanti akan diusahakan lewat APBN atau mungkin pinjaman dari Himbara ya, bank-bank milik negara kepada koperasi desa itu. Jika diasumsikan 5 miliar per satu koperasi desa tadi, maka untuk pengembangan 80.000 itu akan butuh 400 triliun. Itu gimana pendanaannya itu? Ceritanya kayak gimana tuh kemarin tuh? Iya, ini memang catatan juga ya. Memang kalau kita ngomongin koperasi desa, ya kita semua sepakat lah kalau koperasi desa ini istilahnya mungkin soko guru, Om ya. Yes. Soko guru perekonomian nasional. Tapi memang yang namanya pelaksanaan tentu perlu pelaksanaan yang bijak juga ya. Ini memang secara umum, Om. Secara umum memang pemerintah, baik itu Satgas Koperasi Desa, jadi FYI juga, memang selain surat edaran, regulasi lain kan adalah Inpres 9 tahun 2025. Inpres ini sebentar, mungkin harus tahu juga ya, Farhan ini Gen Z, lu masuk Gen Z ya? Jadi ngomong Gen Z awal. FYI. Sekedar informasi gitu ya. For your information. Tapi kan pemirsa Investor Trust segmennya lebih ke Oh, gue ngasih tau yang umuran gue. Lanjut. Pemirsa di dunia lain. Jadi memang pertama regulasinya kan tadi ada 2 ya. Pertama surat edaran dari Menteri Koperasi yang terbit tanggal 19 Maret.
Itu soal tata cara pembentukan koperasi desa. Yang kedua adalah Inpres 9 tahun 2025. Ini terbit tanggal 27 Maret tentang percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih. Nah, di Inpres ini kan diamanatkan adanya Satgas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Di situ dikepalai oleh Menko Pangan, Zulkifli Hasan. Anggotanya ada Menteri Koperasi, Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri, BUMN gitu ya, dan Menteri Keuangan dan lain-lain. Nah, kemudian tadi sampai mana? Pembiayaan. Nah, kemudian kan memang soal pembiayaan ini Om, secara umum ini masih dikaji. Tapi memang di antara anggota Satgas ini agak berbeda nih Om. Pertama Pak Budi Ari. Ya, Pak Budi Ari ini sempat sebut ya statement kalau biayanya ini sekitar 1 sampai 5 M. Ya, 1 sampai 5 bukan berarti 5 M ya? Iya, bukan berarti 5 M. Kisaran. Nanti kan disesuaikan dengan kondisi masing-masing dan aset masing-masing lah gitu. Kemudian dari Kepala Satgas sendiri Pak Zulhas itu sebut angka di 1 sampai 3. Nah, kemudian salah satu anggota Satgas ya Kementerian Desa, dalam hal ini Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria sempat bilang di angka 1 miliar aja kayak gitu. Nah ini memang masih jadi perdebatan, tapi memang secara umum plafonnya bukan perdebatan, masih dalam diskusi. Masih dalam diskusi dan inilah masih dalam kajian lah. Memang tapi secara umum plafonnya itu di 1 sampai 5. 1 sampai 5 miliar per koperasi. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya kan di tengah banyaknya program prioritas Presiden hari ini ya. Pertanyaan selanjutnya kan dari mana? Ya, sumbernya dari mana? Nah, ini lagi-lagi dari Menteri Koperasi ya, Pak Budi Ari, itu menyebut beberapa opsi. Ya, jadi terbuka kalau Koperasi Desa Merah Putih ini akan mendapatkan alokasi pertama dari APBN, kedua APBD, ketiga perbankan. BUMDes. Oh, dari BUMDes. Dari BUMDes, yang keempat adalah perbankan. Dan terakhir, padahal BUMDes juga termasuk yang khawatir ya nanti duitnya bakal digeser dari dana desa ke koperasi ya. Padahal secara aturan memang pada dasarnya mereka nggak akan diutak-atik. Karena dana desa dialokasikan ke BUMDes, bukan ke koperasi desa. Nah, berikutnya jadi potensi pendanaan bisa jadi dari dana desa tadi ke BUMDes baru. Nah, bisa jadi bentuknya investasi. Nah, itu nanti memang masih dalam kajian semua. Nah, selain itu juga ada kredit dari Himbara ya, dan yang terakhir pun per 12 April kemarin ya, saat peluncuran website itu sempat buka opsi juga akan ada CSR lah. Enggak menutup kemungkinan untuk pembiayaan dari CSR. CSR perusahaan atau dari Himbara? Dari perusahaan. Perusahaan. Oke, menarik ya. Tapi memang sejauh ini soal skema-skemanya masih dikaji lebih dalam gitu. Oke. Jadi artinya pemerintah itu masih punya waktu sampai tanggal 12 Juli. 12 Juli. Let's say masih ada waktu 2 bulan ya. Untuk bisa merencanakan, mengkaji pendanaan dari mana. Betul. Juga siapa-siapa yang harus menjadi bohir dari koperasi desa ini ya. Betul. Iya kan? Betul, apakah APBN, apakah tadi Himbara, apakah tadi korporat-korporat besar yang ingin mengalokasikan dana CSR-nya ke koperasi. Itu yang masih menjadi kajian. Betul. Nah, yang juga menarik Han, waktu itu sempat disampaikan juga ada. Ini gue juga termasuk yang berpendapat strategis ketika program MBG makan bergizi gratis presiden dicanangkan. Siapa nih yang bisa ikut membantu mereka mensuplai sumber makanan? Memang dibatasi oleh BGN yang bisa memberi menjadi penyuplai atau penyedia produk-produk makanan tadi hanya BUMDes, betul, dan koperasi desa ya. Betul. Artinya ada tujuan dari MBG tak cuma sekedar mencerdaskan, meningkatkan kualitas SDM lewat gizi, peningkatan ekonomi berupa multiplier efek itu betul-betul bisa terjadi lewat penyertaan koperasi desa ini dalam. Nah itu gimana? Udah ada gambaran juga nggak? Ini menuju 2 bulan ke depan, tanggal 12 Juli. Oke.
bahwa peran koperasi dan koperasi ini juga terhadap bisa program MBG. ya, program MBG itu kayak gimana kalau menurut Pak Budiari? Nah, ini yang menariknya. Jadi setelah bergulir isu Kopdes Merah Putih ini, memang fokus dari pemerintah dalam hal ini Satgas maupun Kementerian Koperasi itu fokus soal bagaimana pembentukan, Om. Nah, jadi belum sesuai sampai sesuai timeline di surat edaran dikeluarkan oleh Menteri Koperasi, itu kan timeline pembentukannya dari Maret sampai Juni. Nah, nanti launching tanggal 12 Juli bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Nah, tapi mungkin fun fact juga, Om. Fun fact juga, tahun ini tuh adalah tahun koperasi dunia gitu loh. Jadi setahun ini tuh sebenarnya diperingati sebagai tahunnya koperasi. Jadi memang pas lah kalau kemudian Prabowo mengarahkan concern kepada koperasi. Nah, kemudian balik lagi ke soal peran Kopdes Merah Putih dan terhadap program MBG, makan bergizi gratis, ini sebenarnya belum dibicarakan secara spesifik. Paling terakhir ya, di saat kick off MBG tanggal 6 Maret, itu memang Menteri Koperasi Budiari mention kalau secara umum terhadap program makan bergizi gratis ini, koperasi ini terlibat sekitar 1.336 koperasi. Itu terlibat dalam MBG makan bergizi gratis. 1.336 koperasi sudah terlibat. Yep, terlibat dalam MBG. Walaupun mereka belum belum masuk ke isu koperasi desa Merah Putih. Nah, memang per hari ini pun salah satu progres kan adalah sudah ada peluncuran website. Nah, ini jadi nanti bakal satu pintu nih soal informasi terkait koperasi desa Merah Putih. Nah, memang kemarin kita sempat tanya juga soal berapa banyak yang baru, berapa banyak yang existing, rasionya berapa, ini masih belum bisa dijawab nih. Karena kalau katanya Budiari datanya belum ada. Nah, setelah launching tanggal 12 April kemarin ke depan, harapannya mungkin 1 bulan setelah 12 Mei lah katakan, sudah ada progres, harapannya seperti itu. Nah, termasuk soal MBG ini gitu. Mungkin ada koperasi yang sebelumnya sudah masuk ke MBG, kemudian sudah terlibat gitu kemudian transform jadi koperasi desa. Ini mungkin, tapi kembali lagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi masih menunggu data yang akan masuk ke websitenya kopdesmerahputih.go.id. Nah, gitu. Bahwa pertanyaan mengenai peran koperasi sebagai penyuplai MBG ya faktanya sudah ada 1336 koperasi memang terlibat gitu ya. Bahwa ke depan dia mungkin akan diperbesar perannya gitu ya, diperluas gitu ya, itu juga bukan hal yang mustahil gitu kan ya. Betul. Nah, yang menarik kalau misalnya dalam satu desa sudah terbentuk koperasi, lalu ada pihak yang lain juga beranggapan mereka perlu membentuk koperasi baru yang diharapkan bisa menjadi bagian dari Kopdes Merah Putih. Betul. Itu gimana mekanismenya? Ini satu mau bikin, yang ini udah ada. Padahal tinggal dikalibrasi aja mana yang lebih baik. Itu gimana perangkat-perangkat apa yang bisa memutuskan butuh koperasi baru atau cukup merevitalisasi? Memang intinya semuanya mau yang baru, mau yang merevitalisasi, mau yang ini pengembangan, ya semuanya harus melalui mekanisme yang tertuang dalam surat edaran Menteri Koperasi. Mekanismenya apa? Nah, yang kemudian setelah itu daftar di website. Nah, jadi nanti di website itu bakal ada data tersendiri. Jadi, tapi mekanismenya dulu kan, itu gimana mekanisme? Apakah bisa memutuskan ini revitalisasi, yang di sana bikin baru, yang ini ditolak bikin baru? Itu gimana itu? Nah, jadi di surat edarannya Menteri Koperasi, ya mekanismenya sebenarnya seperti pada umumnya. Ada rapat anggota tahunan, musyawarah dan lain-lain. Tapi di Koperasi Desa Merah Putih ini harus melalui satu mekanisme yang namanya musyawarah desa khusus atau musdesus, musyawarah desa khusus. Jadi inilah gimana isinya? Jadi ini akan melibatkan selain anggota koperasi, pengurus koperasi, ini juga melibatkan perangkat desa setempat. Karena kan yang namanya Koperasi Desa Merah Putih ini dia akan membawa nama desa. Contoh, misalnya desa apa?
Kamu apa aja tuh? Sukamaju. Sukamaju. Asik. Katakanlah Sukamaju. Kabupaten mana? Kabupaten Bogor lah ya. Kabupaten Bogor. katakanlah. Nah, jadi nanti yang namanya Koperasi Desa Merah Putih itu akan memakai nama desa asal atau kelurahan asal. Misalnya Kopdes Merah Putih Sukamaju. Misal, ternyata di satu desa itu ada lebih dari 2 koperasi desa dengan syarat ketentuan berlaku yang sudah sesuai lah. Nah itu nanti tinggal ditambahkan nama kecamatannya. Contoh, kalau koperasi desa Sukamaju sudah ada. Nah, ketika yang mau apply lagi, tinggal ditambah nama kecamatan atau nama kotanya. Jadi tinggal ditambah koperasi desa Sukamaju Kabupaten Bogor. Nah, jadi seperti itu. Tapi apa fungsinya dengan pengubah penetapan nama berdasarkan kecamatan? Apa ya yang apa manfaatnya juga gitu? Nah, ini kalau keterangannya Menteri Koperasi ini akan lebih mudah dalam pendataan, Om. Pendataan aja. Dalam pendataan. Jadi memang nanti satu pintu Koperasi Desa Merah Putih di website kopdesmerahputih.co.id nanti akan terinput datanya, anggotanya siapa, lalu akta notarisnya dan lain-lain lah seperti itu. Musyawarahnya kapan, RAT-nya kapan, disetujui sama perangkat desa, masuk data nanti diproses. Nah, jadi sebelum prosesnya seperti biasa, seperti koperasi pada umumnya, ada usulan, lalu ada rapat anggota, kemudian ada musyawarah desa khusus. Nah, setelah itu semuanya dibungkus, baru diajukan ke Kementerian Hukum dan juga Kementerian Koperasi kayak gitu. Intinya sebetulnya mau terlepas dia akan terlibat dalam program makan bergizi gratis atau tidak gitu ya. Yang penting selama memenuhi kualifikasi sebagai Kopdes Merah Putih. Dan yang paling utama juga fungsinya ya. Apakah mereka mampu berkontribusi dalam pengembangan ekonomi desa ya? Betul. Nah, soal dana memang belum ketahuan dari mana ya. Tapi apakah bentuknya tadi sudah bisa dipastikan? Misal, tadi disebutkan ada beberapa fungsi usaha dari Kopdes, termasuk yang farmasi segala ya. Betul. Nah ini diputuskan berdasarkan permintaan dari katakan yang sudah ada, mungkin awalnya bergerak di pangan, apakah dia akan melanjutkan fungsinya di pangan atau mereka akan mendapatkan penugasan baru dari Satgas tadi. Oh ini wilayah ini sebaiknya cuma butuh dana, udah lu bikin simpan pinjam lah. Itu gimana untuk menetapkan tugas-tugas setiap koperasi itu? Kalau soal 7 unit bisnis ini sebenarnya pertama kali keluar setelah rapat terbatasnya Satgas Kopdes Merah Putih itu tanggal 14 April 2025 di kantor Kemenkopangan. Dan di sini Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono itu mention ada 7 unit bisnis ya yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian berkembang di beberapa kesempatan juga Menteri Koperasi itu tidak menutup kemungkinan bahwa akan mengedepankan lokalitas setempat. Misal di beberapa kesempatan Budi Ari sempat bilang kalau di Malang ini akan terkenal sebagai produksi pengolahan susu. Nah, kemudian di NTT ini menarik juga. Di NTT koperasinya ini justru yang berkembang adalah koperasi gereja. Nah ini tidak menutup kemungkinan tetap akan mengembangkan lokalitas tempat, tapi tetap ada mandat 7 unit bisnis ini, Om. Begitu. Artinya 7 unit bisnis atau 7 mandat lah. Mandat tadi akan dilakukan oleh satu koperasi itu. Semuanya akan dilakukan. Iya. Oh, oke. Bukan berarti 7 mandat tadi dilakukan per satu sektor usaha, misalnya farmasi, enggak secara spesifik gitu ya. Iya. Artinya satu Kopdes itu akan melakukan 7 unit bisnis. 7 unit bisnis itu. Tapi tetap ya ini masih bahasa inilah ya. Karena masih dalam kajian dan diskusi, tetap tidak akan meninggalkan lokalitas setempat seperti itu. Jika mereka tadi ya kayak di Malang susu, kenapa enggak? Mereka diperkuat. Iya, diperkuat di penyediaan susu ya. Benar. Intinya koperasi tetap dari anggota untuk anggota oleh anggota. Nah, ini yang dipercaya menjadi sebuah basis pengembangan ekonomi di masyarakat bawah ya. Sejauh ini kita masih belum bisa mendapatkan gambaran yang lebih detail ya sampai tanggal 12 Juli dan atau sebelumnya lah. Nah,
ini yang mungkin juga masih jadi pertanyaan publik nih Han. Kalaupun misalnya 80.000 sampai nanti tanggal 12, emang udah ada pilot project-nya? Iya, memang untuk 12 Juli ini nggak serentak langsung 80.000, mungkin beberapa tempat. Ya, salah satunya adalah di Jawa Tengah, itu sekitar 1.000 tuh sudah ada. Sudah siap lah, sudah siap. Oh, sudah siap ya, sudah siap untuk diserap sebagai koperasi desa. Saya sih sempat di tanggal 12 April kemarin sempat tanya langsung ke Budi Ari, sempit nanya spill lah, ini kira-kira nanti di launching di mana gitu kan. Nah memang masih belum saya jawab. Cuma dari desas-desus yang beredar sebelumnya ada info di di Jawa Tengah. Tapi kalau dari sumber kepercayaan kita di Kementerian Koperasi, ini sempat ada arahan dari Pak Prabowo. Pak Prabowo yang minta langsung ke Budi Ari, pilih tempat yang sesuai dengan ada historikalnya koperasi di sana gitu. Oke. Tapi sampai hari ini belum di-spill. Jangan tempat kelahirannya Bung Hatta lagi ya. Sebagai tokoh koperasi nasional, jangan-jangan ya. Tapi whatever ya. Tapi whatever. Ya, apapun pemirsa, bahwa masih ada banyak pertanyaan soal koperasi desa, bagaimana pelaksanaannya. Tapi kami percaya, kami punya pandangan yang positif terhadap pengembangan koperasi desa Merah Putih. Kita positif sekali ya bahwa. Iya, atau mungkin ini Om, ada juga. Memang kita tadi bicara soal tantangan ya, soal biayanya gimana dan lain-lain. Ini ada juga mungkin kabar baiknya ya. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini diproyeksi ya menurut Kementerian Koperasi ini bisa menyerap 1-2 juta tenaga kerja. Oke. Ya, dengan catatan contoh. Misal satu koperasi ini sesuai mandat Prabowo itu minta ada 2 truk. Memiliki 2 truk. Nah, jadi kan dari 2 truk ini pasti butuh 2 supir. Nah, 2 kali 80.000 sudah 160.000. Setidaknya terserap di situ. Nah, itu baru supir. Nah, belum dari 7 unit bisnis ini. Paling minimalnya 1 unit bisnis punya 2 pegawai misal. 2 pegawai kios sembako, 2 pegawai apotik, 2 pegawai kantor. Dari 2 kali 7 itu 14 ya. Dikali 18 ya. Ini akhirnya menimbulkan angka 1-2 juta tenaga kerja tadi. Nah, belum lagi soal potensi profit. Nah, kita tanya bagaimana soal potensi profit ya. Ini kalau masih lagi kata Pak Budi Ari ya, ini ada keuntungan sekitar 1 miliar per koperasi. Potensi keuntungan. Ya, yang kalau dikalikan berarti 80 triliun per tahun perputaran di desa. Oke. Nah, ini walaupun ini masih bentuk proyeksi potensinya dan sebesar itu. Akan kita kejar lagi lah. Gitu. Iya. Jadi Han, memang nanti lu dapat misi lagi akan gimana caranya semua dapat informasi detail tentang koperasi ini bisa kita suguhkan lagi pada kesempatan berikut. Memang ini belakangan saya seminggu sekali Om ke Menteri Koperasi dan melihat Pak Budi Arinya yang semangat, kita jadi semangat gitu. Dibandingkan dengan mungkin ya kalau boleh kita nilai dibandingkan dengan tugas sebelumnya sepertinya Pak Budi Ari jauh lebih cocok di sini. Jadi ini menandakan kayaknya Pak Budi Ari ini nggak boleh jauh-jauh dari masyarakat. Jangan jauh-jauh juga. Jangan jauh-jauh dari masyarakat. Dan dia terus bergerak nih. Belakangan ini kan dia aktif ke sana kemari untuk mengkaji potensi-potensi koperasi di daerah-daerah ya. Ya, demikian apa yang kita sajikan hari ini. Singkat soal koperasi desa, walaupun belum tuntas, kita memang masih menunggu tanggal 12 Juli ya, Han ya. Berbagai pertanyaan-pertanyaan kita harapkan bisa dijawab tuntas pada sesi ketika nanti koperasi desa diluncurkan pada tanggal 12 Juli. Tapi setidaknya sebelum kita tutup, saya mungkin ini Om, pandangan investor trust lah. Iya, investor trust kita punya pandangan yang sangat positif bahwa koperasi sebagai suku guru ekonomi nasional, dia bisa ikut berkontribusi mengembangkan perekonomian di level bawah, karena koperasi itu dari masyarakat untuk masyarakat dan
Masyarakat. Oleh masyarakat. Jadi semuanya lewat hasil usaha mereka bisa menikmati, dari hasil komoditas yang mereka jual mereka bisa nikmati. Pertumbuhan ekonomi yang bisa dirasakan oleh rakyat secara langsung yang ada di bawah itu ya di koperasi gitu ya. Tapi sekedar gambaran saja, apakah koperasi bisa mendunia atau levelnya bisa membesar? Di Kanada ada contohnya, namanya Desjardins Group. Jadi Desjardins Group ini punya dia bermarkas di Quebec, Kanada. Dia merupakan koperasi keuangan terbesar di Amerika Utara. Asetnya 400 miliar dolar Kanada. Selain Desjardins yang punya nama cukup besar, ada juga di Kanada masih adalah Mountain Equipment Company. Juga ada lagi namanya Cooperators Group Limited, itu adalah koperasi sebetulnya, tapi mereka punya aset yang cukup besar. Bahkan nggak cuma di Kanada yang bisa kita jadikan contoh, di Spanyol pun ada yang namanya Mondragon Corporation, itu koperasi. Artinya koperasi-koperasi yang digagas oleh Presiden Prabowo lewat 80.000 koperasi desa yang sekarang lagi coba dipupuk sama Pak Budi Ari, kita harapkan mampu bisa melihat seperti Mondragon tadi, Desjardins, besar asetnya dan betul-betul berdaya. Siap. Ya, demikian pemirsa Bisik Epic kali ini, kita akan bertemu lagi di kesempatan Bisik Epic berikutnya dengan topik-topik yang menarik lainnya, dan kita harapkan pada sesi berikutnya kita juga bisa mengulas soal koperasi desa setelah peluncuran pada tanggal 12 Juli ya. Siap. Demikian, terima kasih atas waktunya untuk menyaksikan kami di Investor Trust. Bisik Epic Investor Trust.